perkenalkan, nama saya Fira Junior. Saya merupakan mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Nah, teman-teman, untuk alasan saya mengikuti program MBKM, yang pertama yaitu saya lebih ingin mengetahui terkait dengan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, mengeksplor bagaimana ciri khas dari daerah tersebut, kemudian menambah relasi, kemudian mencari pengalaman dan juga berbagi pengalaman saya dari daerah saya ke tempat PT tujuan saya. Nah, dari 8 program MBKM, saya merupakan alumni program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 2. Kalau untuk informasi terkait program MBKM khususnya pertukaran pelajar, yang pertama mungkin saya dapatnya dari sosial media, Instagram MBKM Unpad, dan juga merupakan rekomendasi dari teman-teman yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka, dan juga sosialisasi yang dilakukan di tingkat fakultas khususnya di Prodi Administrasi Publik sendiri. Terkait dengan kesiapan saya, apa yang saya lakukan ketika saya akan mengikuti program pertukaran itu, yang pertama mungkin lebih pada kesiapan diri saya sendiri, dan juga seleksi administrasi ya pasti ada, dan juga beberapa hal pendukung lain yang menunjang bagaimana minat saya ini tetap ingin mengikuti program MBKM tanpa ragu-ragu tentunya, sehingga kedepannya saya merasa bahwa saya tidak salah telah memilih program pertukaran pelajar mahasiswa Merdeka. Kalau untuk tempat kemarin saya ditempatkan itu di Jawa Barat, khususnya di Bogor, kampusnya itu Universitas Juanda Bogor, kampus swasta, salah satu kampus swasta terbaik di Jawa Barat. Dan juga alasan saya kenapa memilih di situ, yang pertama karena ada prodi administrasi publiknya. Yang kedua itu seperti kata orang-orang, katanya Jawa Barat terutama Bogor itu punya ciri khas cuaca dan iklim yang lebih baik dan lebih beda lah kayak di Palu. Jadi saya tertarik, dan juga banyak hal-hal yang menarik yang membuat saya lebih memilih kepada daerah Jawa daripada daerah lainnya. Kalau bicara soal cerita menarik, banyak hal menarik yang saya dapatkan ketika saya baru sampai di tempat tujuan saya, yaitu pertama mungkin bertemu dengan orang-orang yang baru dan dari beberapa daerah, mungkin akan sedikit berbeda dengan tempat asal saya. Ya mungkin saya lebih susah menyesuaikan kepada mereka, tapi itu bagi saya suatu hal yang menarik, karena dengan itu saya bisa beradaptasi dengan mereka dan juga lingkungan di sekitar sana. Tentunya hal itu merupakan hal yang paling menarik bagi saya, dan juga mengeksplor daerah di sana bagi saya hal yang menarik yang memang sayang kita lewatkan kalau kita mengikuti program pertukaran pelajar mahasiswa Merdeka tentunya. Seperti itu. Kalau terkait keuntungan, mungkin saya yang pertama berkesempatan untuk berkuliah di luar daerah Sulawesi, dan juga saya punya banyak kesempatan untuk berbagi, mengeksplor, dan juga mempelajari kebudayaan di Jawa Barat, dan juga banyak hal baru yang saya dapatkan ketika saya berada di sana, yang saya rasa itu merupakan hal yang baru bagi saya selaku mahasiswa khususnya. Kalau kendala ketika pergi atau sampai di sana itu mungkin lebih ke arah beradaptasi, tapi aman-aman saja, bisa juga saya lewati. Saya belajar selama 4,5 bulan untuk beradaptasi dengan daerah sekitar, teman-teman maupun lingkungan di sekitar sana. Namun ketika pulang, mungkin kendala yang saya hadapi ketika program itu telah selesai dilaksanakan, mungkin terkait bagaimana sistem pengkonversian nilai yang dilakukan oleh pihak fakultas kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM khususnya pertukaran pelajar. Namun
Mungkin hanya keterlambatan di teknis saja, namun alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik dan juga tanpa ada kendala apapun. Jadi mungkin kendala terbesarnya tidak ada, cuman hanya sedikit kesulitan ketika beradaptasi dengan lingkungan yang baru khususnya. Jika dilihat dari jenis pembelajarannya mungkin sedikit berbeda antara kampus tujuan saya dengan kampus asal saya. Dimana ketika saya berada di sana, saya mendapatkan sistem pembelajaran yang saya rasa berbeda sekali dengan di UNTAD sendiri. Di sana kami diajarkan untuk mahasiswa yang terlambat datang dilarang untuk masuk mengikuti perkuliahan. Beda dengan mahasiswa di UNTAD yang ketika lambat boleh saja masuk, tetap masuk asalkan sudah bayar UKT atau segala macam. Namun di sana kita memang betul-betul diajarkan bagaimana attitude, bagaimana tentang menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana menyebarkan nilai-nilai toleransi yang baik. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, yang tentunya akan menjadi suatu hambatan ketika kita datang ke tempat yang belum pernah sebelumnya kita kunjungi. Terkait dengan bagaimana kebijakan prodi terkait mahasiswanya yang mengikuti program pertukaran pelajar ini, mereka mengizinkan. Hanya saja mungkin ada pembatasan untuk mengikuti program ini. Misalnya jika dia masih bersemester 1 sampai 5 mungkin masih diizinkan, namun ketika dia sudah menginjak semester 6 sampai dengan 8, untuk kaprodi sendiri mereka belum bisa memberikan izin, karena kan pada semester itu mahasiswanya akan mengambil mata kuliah konsentrasi dan juga mulai menyusun skripsi. Namun jika ada mahasiswa tingkat bawah atau mahasiswa baru, mereka sangat mendukung ketika mereka ingin mengikuti program MBKM, khususnya program pertukaran pelajar mahasiswa merdeka. Mungkin seperti itu kira-kira yang saya alami. Kesan kira-kira mungkin banyak sih kesan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Terutama ini merupakan daerah baru yang baru saja saya injak selama saya hidup. Kemudian saya di sana tidak hanya menjadi mahasiswa yang pulang kuliah, namun saya juga belajar bergabung dengan himpunan yang ada di sana, khususnya Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Juanda Bogor. Namun saya tidak sampai habis menemani mereka, saya hanya ikut dalam beberapa program mereka, mengikuti seminar mereka, dan juga mengetahui bagaimana proker-proker yang ada di Hima AP Unida sendiri khususnya. Untuk kesannya banyak hal baik yang saya dapatkan, pertama pengalaman akademik dan juga relasi yang baru dan teman-teman yang baru dan juga lingkungan yang baru yang mungkin bagi saya itu hal yang paling berkesan bagi saya terutama. Terkait dengan saran dan harapan saya, saran saya semoga apa-apa yang menjadi kekurangan di program MBKM sebelumnya bisa diperbaiki di tahun berikutnya dengan beberapa pertimbangan, mungkin dari kebijakan prodi, pengetahuan dosen ataupun pengetahuan tim penilai akademik khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga mungkin harapannya semoga program MBKM tetap diikuti, tetap banyak peminatnya, tetap dosen maupun koordinator prodi tetap mensupport mahasiswanya yang ingin mengikuti program MBKM, dan juga tetap memberikan wadah kepada mahasiswanya yang ingin mengetahui terkait apa-apa saja yang ada di program MBKM, dan tidak hanya berfokus pada satu program, namun mereka juga tertarik dengan program-program yang lainnya. Nah teman-teman, mungkin hanya itu pengalaman sedikit yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman terkait bagaimana pengalaman, terkait bagaimana kebijakan yang diberikan prodi kepada saya, pengalaman saya berhimpun dengan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik yang ada di Hima AP Unida, dan juga pengalaman-pengalaman baik lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye guys.